Jadi jumlah kematian ibu di Kabupaten TTS itu cukup tinggi. Jadi penasaran banget sebenarnya apa yang terjadi di lapangan. Saya pun pikiran pasti saya mau meninggal kok. Habis saya sudah semaput. Bidan ini menjadi ujung tombak yang sangat penting. Permasalahannya bukan selamanya ke bidannya. Seolah-olah yang dipertanyakan adalah kompetensi dan kualitas atau kehadiran bidan. Aku saya kayak kau nama menas karena menas itu leka kita. Dataran tinggi dengan udara yang sejuk, Taniotop. Sebuah daerah di wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan yang berjarak lebih dari 100 km dengan kota Kupang. Wilayah perbukitan ini menyimpan sebuah kisah keindahan yang tersembunyi, kekuatan dan dedikasi bidan Ana, tenaga kesehatan yang tak gentar berjuang di tengah keterbatasan untuk memberikan yang terbaik bagi kesehatan ibu. Halo Kak Ana, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Sudah sampai Kupang, Kak? Kami tunggu di Tanetop ya. Iya, aku udah gak sabar banget untuk ketemu langsung. Aku udah banyak cari tahu tentang Taniotop juga. Oh iya, nanti jangan kaget dengan jalannya ya, Kak. Cukup ekstrim soalnya, Kak. Oke, baik. Kalau gitu aku mau siap-siap dulu. Hati-hati, Kak. Shalom. Assalamualaikum. Iya, ini pertama kali sih akan menuju Taniotop. Sangat antusias. Dan perjalanan tuh dimulai dari Kupang. Pertama kita tuh menuju kota Soe di TTS. Sekitar 3 jam, perjalanan dengan mobil masih terdeteksi oleh Google Maps. Tapi setelah ninggalin kota Soe, peta digital itu berhenti bekerja dan kami bergantung pada sopir lokal yang hafal jalan menuju Taniotop. Ternyata akses medannya tuh lumayan cukup challenging ya. Udah berkelok-kelok dan buat aku pribadi itu tadi agak lumayan mual. Kami melintasi sungai pertama tanpa jembatan. Saat hujan deras, jalur ini gak bisa dilewati. Setelah itu, melewati perkampungan di lereng bukit dan tiba lagi di sungai besar yang kedua. Kalau arusnya lagi deras banget, perjalanan bisa ketunda berjam-jam bahkan seharian. Selanjutnya, jalan tanah yang rusak dan berbatu membawa kami menembus perkampungan terakhir sebelum tiba di Taniotop. Total perjalanan Soe Taniotop sekitar 7 jam. Tapi sangat excited karena jadi kepikiran ya gimana ya akses rujukan kalau bidan tuh harus menuju ke rumah sakit. Kayaknya tantangan aku sekarang yang aku hadapin nggak sebanding ya. Luar biasa ya, panggilan hati banget teman-teman yang bisa bekerja di sini tuh. Halo Kak, udah sampai juga, apa kabar? Akhirnya, Kak. Ya baik. Kak, gimana sih perjalanannya? Saya Ariance Nufiana Lasena. Sedari kecil saya dipanggil Ana. Saya sudah cukup lama mengabdikan diri sebagai bidan di Puskesmas Tanetop, kurang lebih 4 tahun. Barangkali menjadi bidan sudah menjadi pilihan hidup saya saat ini. Walaupun awalnya tidak, karena dulu saya sangat takut dengan darah. Mengunjungi bidan Ana tentu saja bukan sekedar lawatan biasa. Jadi penasaran banget sebenarnya apa yang terjadi di lapangan. Gimana tantangan dan hambatan yang harus dihadapin bidan Ana di wilayah seperti Taniotop. Gitu. Karena memang kalau dari data aku baca di Kabupaten Timur Tengah Selatan, presentasi jumlah penolong kelahiran oleh dukun tahun 2020 sebesar 11%. Dan pada tahun 2021 sebesar 13,36%. Tahun 2022 jadi 8,19%. Tapi meskipun ada penurunan, masih besarnya presentasi penolong persalinan pertama dengan menggunakan tenaga dukun pada 3 tahun terakhir menunjukkan secara umum kesadaran keluarga untuk melakukan persalinan pada tenaga kesehatan masih kurang. Nah, angka ini tuh juga bisa jadi lebih besar karena kemungkinan ada yang belum terlapor. Unmet need dalam kebutuhan pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk keluarga berencana, yang tidak terpenuhi juga menjadi tantangan yang luar biasa bagi tenaga kesehatan, termasuk bidan-bidan seperti bidan anak. Selain itu, sensus penduduk 2020 mendapati bahwa angka kematian ibu tertinggi nomor 3 tuh di NTT.
Nah, jadi yang pertama Papua Barat, dan NTT. Jadi aku pengen tahu juga sih soal angka kematian ibunya. Karena tiap hari gitu ya dari sekolah kebidanan selalu ngomonginnya angka kematian ibu. Dan aku sering banget mendengar mana sih bidannya gitu. Seolah-olah yang dipertanyakan adalah kompetensi dan kualitas atau kehadiran bidan. Jadi jumlah kematian ibu di Kabupaten TTS itu cukup tinggi. Dari tahun 2023 itu dengan 11 kematian ibu, kemudian 2024 19 kematian ibu, dan tahun ini 13 kematian ibu. Sehingga kami harus menguatkan kapasitas dan kompatibilitas bagi kami, khususnya tenaga kesehatan dan terutama para bidan. Kenapa begitu? Karena bidan ini yang mendapatkan si ibu hamil dari 0 hari. Jadi itu yang biasa kita kenal 1000 hari pertama kehidupan. Sebenarnya untuk angka kematian ibu dan bayi itu permasalahannya bukan selamanya ke bidannya. Bisa saja karena aksesnya yang memang rumit, SDM-nya juga kurang. Biasa permasalahannya itu kalau misalkan ada kayak rujukan atau ada kita pasien yang memang harus melahirkannya di vaskes yang lebih bagus, misalkan ke RSUD Soe, tapi karena kurang penerimaan dari ibu atau dari suami atau terlebih dari keluarganya, akhirnya terlambat dirujuk dan bisa menyebabkan kematian ibu atau bayi. Stabilisasi, deteksi dini, dan screening yang mereka lakukan akan menentukan keberhasilan kita mengurangi kematian ibu di TTS ini. Bidan ini menjadi ujung tombak yang sangat penting. Nah, setelah melihat, wow, mereka itu luar biasa ya. Skill kompetensinya menurut aku juga sangat baik. Dari yang namanya ketulusan hati, pengabdian itu sangat amazing ya. Mereka bisa bertahan di sini dengan berbagai tantangan yang menurut aku pribadi ketika aku berefleksi, ini kayaknya aku nggak kuat sih gitu ya. Luar biasa banget pengabdiannya, tapi ini tugas kita bersama. Jadi aku ngerasain banget sih, terharu banget sama mereka. Jadi mau nangis. Jadi dari persalinan di dukun itu sangat menurun sekali. Dan ada satu kejadian juga sih yang melahirkannya di rumah. Sebenarnya ibu itu kita sudah pernah bawa ke puskesmas untuk tinggal di puskesmas sebelum tafsiran. Karena belum sakit lagi, dia minta pulang. 2 hari kemudian ternyata ibunya sudah mau melahirkan. Saya mau melahirkan ini anak, pendarahan yang keluar duluan, baru telepon ibu dong di puskesmas. Datang, itu baby su keluar, cuma hari-hari tidak keluar. Saya pun pikiran pasti saya mau meninggal kok. Habis saya sudah semaput, saya tidak sadar lagi. Baru muat saya di puskesmas. Karena puji Tuhan, kalau bukan mau di puskesmas, itu pasti saya tidak selamat. Dari yang aku dengar, pasien dengan plasenta akreta ini berhasil ditangani dengan sigap oleh bidan Ana dan tim puskesmas. Proses manual plasenta dilakukan sesuai SOP. Bidan Ana pun mengobservasi ketat hingga kondisi ibu dan bayi dinyatakan selamat. Saya bersifat motivasi. Aku saya kekuatan namu menas karena menas itu nekalekot nito. Karena na kuafi haibafin na hoinan mes na kan mata na sa tek dan imensen amin. Ang tertolong karena menekat le na ko ibu bidang sin na tego no kalekot ni Viceno.
Selain itu, aku di sini melihat keluarga berencananya lumayan cukup baik dan itu memang bisa nurunin Aki. Dan kehamilan remaja, ternyata di sini sangat tinggi sekali ya. Kehamilan remaja sering banget nih dapat stigma, kehamilan tidak diinginkan, bahkan karena kekerasan seksual, tapi bidan bisa hadir dengan ilmunya, cintanya, tanpa stigma. Malah kehamilan remaja itu maunya lahiran sama bidan dan didukung oleh keluarganya. Artinya peran bidan itu sudah cukup luar biasa. Peran yang sangat beyond expectation menurut aku, apalagi di daerah-daerah yang krusial seperti ini. Saat kunjungan ini, aku ketemu sama Arni, seorang remaja 18 tahun yang sedang hamil 8 bulan. Dan dia kelihatan banget bahagia dan pengen segera nyambut bayi kembarnya. Saya ingin melahirkan dengan lancar. Menurut ibu dokter, saya harus melahirkan di rumah sakit Soe. Dan saya ingin kedua anak ini baik di masa depan dan saya sehat. Semoga kedua anak ini juga sehat. Harapannya, kehamilan remaja ini bisa turun dengan memaksimalkan pendidikan kesehatan reproduksi untuk tidak tabu membicarakannya agar para remaja jauh lebih sehat dan punya tanggung jawab atas tubuhnya. Iya, aku tuh jadi banyak bergerak sebenarnya memberikan edukasi nggak hanya pada ibu hamil, tapi sebenarnya pada peran suami yang aktif supaya bisa menjadi pendamping yang lebih baik. Jadi kita melakukan couple prenatal yoga. Ada satu suami yang ikutan hadir, tapi memang karena suaminya banyak juga yang bekerja ya, akhirnya didampingilah sama perempuan lain dan di situ kami memberikan bagaimana gerakan-gerakan yang bisa bikin ibu lebih minim keluhan, lebih tenang, lebih percaya sama tubuhnya. Untuk yang soal olahraga untuk kehamilannya baru hari ini. Saya merasa senang begitu bisa mendapatkan hal baru. Dari banyak riset juga, yoga itu bisa mengurangi keluhan dan juga tekanan darah tinggi. Terus abis itu detak jantung bayinya lebih stabil, harapannya bisa juga sampai menurunkan angka kematian ibu gitu. Dan banyak juga ternyata yang merasa excited ya, itu dia merasa sangat terkoneksi sama ibunya, sama bayinya, dan ada beberapa yang baru pertama kali ngobrol sama bayinya. Jadi mereka nggak tahu kalau selama ini bayi itu bisa diajak ngobrol. Untuk istriku, terima kasih telah mengikhlaskan rahim ini untuk menjadi tempat bertumbuhnya malaikat kecil kita. Jadi saat kayak disuruh untuk ngobrol, saya kayak pengen sekali cepat-cepat ketemu Dedek, terharu begitu. Ternyata tugasnya itu berat sih jadi suami, tapi lihat beberapa hal yang mungkin yang bisa saya lakukan, temani ke puskesmas terdekat, mungkin itu membuat saya juga ikut bahagia. Di puskesmas Tanah Top ini, karena wilayahnya terpencil dan aksesnya sulit, memang fasilitas tidak akan selengkap puskesmas-puskesmas yang berada di kota besar. Dulu awal waktu kita datang ke Tanah Top, puskesmas Tanah Top tuh tidak punya apa-apa sama sekali. Yang pertama listrik juga tidak ada. Untuk listrik itu dari rumah warga. Akhir 2023 tuh baru ada listrik. Sebenarnya ada banyak kekurangan fasilitas kesehatan. Untuk alkesnya juga kurang. Untuk SDM-nya juga berkurang. Untuk airnya juga, debit airnya memang sedikit. Karena pipanya juga rusak. Air sangat penting. Penting juga untuk nakesnya dan penting juga untuk pasiennya. Untuk akses jalannya memang juga berat. Apalagi akses saat banjir. Misalkan ada persalinan atau ibu hamil yang memang kita harus kunjungi, atau ada kegiatan yang jauh, salah satunya kayak ke Dusun Mon Anak, itu juga memang sangat jauh dan aksesnya susah, sangat susah. Saat banjir itu kalau mau ke sana kita biasanya harus ikut gunung. Kata bidan Mila, ini loh jalan biasa aku ke Dusun Mon Anak, dusun paling terjauh sih. Wow.
Terus ini jalan Kak kayak gini. Iya, jalan kayak gini. Lewati sungai, nyebrang sungai ini. Kenapa nggak naik ambulans? Kalau misalkan ambulans ada, tapi kalau nggak ada yang nyetir, berarti kita jalan kaki. Dan memang jalan. ambulansnya cuma satu ya Kak? Iya, ambulansnya cuma satu Kak. Bu, duduk dulu ya Kak. Ya, terus juga capek. Tahu nggak Kak Ana? Ana tuh sebenarnya bukan hanya penolong persalinan, tapi penjaga kehidupan. Karena di situ membawa harapan dan bukan hanya lahirin bayi ya, tapi sebenarnya menghormati bayi-bayi yang lahir itu dari surga dan menghormati ibu bapaknya yang udah lahir dari surga. Aku apresiasi tinggi-tingginya, luar biasa buat Ana. Kita boleh sana ya. Kalau bisa sih aku mau tiap bulan juga deh ke Ana kesini. Bi dan Ana itu benar-benar bekerja dari hati ya. Aku tuh selalu nanya, apa sih yang bikin Kak Ana stay? Bagaimana ya? Ikhlas saja sih menerima ini semua. Terus awalnya memang berat, tapi lama-kelamaan karena dukungan moral, dukungan semua hal termasuk doa dari orang tua, doa-doa dari pasien juga. Hanya saya berdoa supaya ibu Ana punya tugas itu lancar terus, sukses. Karena saya tidak ada imbalan apa-apa. Saya hanya puji Tuhan sah. Tembe ala kamu iso heman talim benem lab ane kita nofte yang mimela mai. Ya, ini rumah pasien lansia yang risiko tinggi. Ngelihat pasiennya juga senang, apalagi yang kita udah ngurus pasiennya, terus mereka juga baik ke kita. Karena ada rasa sayang dan cinta kasih juga sih, akhirnya saya bisa menikmati sampai sekarang jadi bidan. Kak, ini rumah nenek di sini. Jadi biasa setiap kalau ada waktu pasti ke sini. Kalau lagi kerja selesai. Ya, udah selesai. Pasti datang ke rumah nenek. Emang keluarga tuh tempat paling kita nyaman buat berpulang ya. Aku tadi diajak ke keluarganya ya yang sangat hangat. Jadi ada neneknya. Dari kehangatan tuh baru ngerasa, oh pantesan ya Mbak Ana tuh hangat, penuh cinta, tulus, baik. Karena keluarganya juga kayak gitu. Kalau dari saya pingin sekali untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Terutama misalkan di puskesmas Tanah Top, mungkin kita bisa lebih dekat lagi ke edukasi ke masyarakatnya, terutama ke bapak sama ibunya, ibu hamil dan keluarga. Salutnya sama bidan-bidan di sini, mereka bisa menurunkan persalinan di dukun. Karena mereka melakukan asuhan continuity of care, di mana mereka punya grup WhatsApp dan biasanya follow up untuk pasien periksa hamil, terus ngebuka Q&A 24 jam di WhatsApp grup tersebut, di mana mereka bisa dekat dengan pihak keluarga dan benar-benar memberikan informasi bahwa melahirkan di fasilitas kesehatan di bidan itu sangat nyaman dan juga sangat bagus untuk kesehatannya, dan itu menurut aku amazing. Nah, selain itu, bidan juga memberikan layanan berkelanjutan melalui kunjungan rumah rutin, berdialog dengan keluarga terutama suami untuk memastikan kondisi perempuan dan anak dalam keadaan sehat. Sehingga terbangun kepercayaan dan kemitraan antara bidan, ibu, dan keluarga. Jadi harapannya dari tadi aku bertanya ya sama masyarakat tenaga kesehatan, mereka itu menginginkan akses yang lebih baik. Mereka tuh pasti jawabnya selalu pengennya di jembatan gitu. Jadi berkali-kali diulang, mereka tuh membutuhkan yang namanya jembatan yang memang bisa memudahkan akses mereka. Yang kedua, harapannya didukung secara pendidikan. Karena ternyata bidan di sini tuh hanya satu ya yang D4, sisanya D3. Mereka ingin sekali bersekolah, tapi karena sulit ketika ASN mendapatkan izin atau tugas belajar, mereka harus tunggu bertahun-tahun. Selain itu, tentu sarana prasarana dari puskesmasnya dan tentu tenaga kesehatan di sini bisa ditambah
dan pasti kesejahteraan. Aku pengen banget teman-teman di sini juga dihargai secara profesional kepada sistem pemerintah agar bisa mendukung lebih banyak untuk kesehatan ibu dan anak termasuk peran bidan di semua daerah Indonesia. Kehangatan keluarga di sini tuh aku ngerasain kuat banget. Mereka berjuang sebegitunya dan terkadang kayak nggak adil aja kalau mereka tuh disalahkan. Harusnya kalau kita mau bijaksana, support teman-teman bidan di daerah. Karena mereka itu bener-bener bukan hanya penolong persalinan ya menurut aku, tapi penjaga kehidupan. Karena menjadi bidan anak tuh nggak mudah. Pelajaran yang aku bawa itu adalah perjuangan, kesabaran, keikhlasan ya. Jadi aku ngerasain banget jadi ke anak itu bekerja dengan tulus. Penuh cinta, dedikasi, dan penuh kasih sayang gitu ya untuk masyarakat di sini. Kamila, ini ada kenang-kenangan dari Tanah Top buat Kamila dibawa ke Jakarta. Terima kasih banyak. Selendang asli TTS. Semoga suka ya Kak selendangnya. Suka banget. Makasih banyak anak. Semoga selalu sehat dan Ya, terus semangat juga ya. ya, sehat sama keluarga. Iya. Dan dari perjalananku di sini, aku membaca bahwa hujan yang turun di tanah Taniotop adalah hujan yang mengajarkanku kesabaran. Tanahnya membimbingku pada ketangguhan. Bukit-bukitnya memelukku dalam keteguhan. Alamnya mengingatkanku bahwa di tangan bidan, kehidupan pertama kali bergetar. Bukan hanya menyambut tangisan sang bayi manusia, tapi dialah penjaga antara tubuh dan alam semesta, antara darah dan doa. Jembatan sunyi di mana hidup anak manusia menyeberang dari rahim gulita menuju terang dunia. Dan kisah ini bukanlah sebuah penutup perjalanan, melainkan langkah awal dari jejak-jejak yang akan terus kita tempuh untuk menggaungkan kisah para bidan berani di seluruh Indonesia.